Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa kabar terbaru seputar The Blues Chelsea. Ya, dimana dikabarkan Chelsea saat ini sedang ikut dalam perburuan bek tengah AS Monaco, yakni Axel Disasi. Ya, pemain yang punya kelebihan dalam duel udara dan mampu mencetak 5 gol untuk AS Monaco di musim kemarin. Ini juga menjadi buruan dua tim Premier League lainnya, yakni Manchester United dan juga The Gunners Arsenal. Bukan tanpa alasan menurut saya mengapa The Blues Chelsea ini mencoba untuk mendatangkan bek tengah baru. Yang pertama karena cederanya Wesley Fofana tentunya, kemudian Benoit Badiashile yang sampai saat ini masih di ruang perawatan setelah mengalami cedera di akhir musim kemarin. Dan yang ketiga yang menurut saya setelah laga versus Brighton Hove Albion, ya, dimana kita memang mampu menang 4-3, ya, kita mampu mencetak 4 gol, tetapi yang harus kita garis bawahi adalah kita kebobolan dengan 3 gol. Dengan begitu mudah, ya, pemain Brighton mencetak gol ke gawang Kepa Arrizabalaga, ya, dimana gol pertama Danny Welbeck itu tercipta menurut saya sangat mudah, ya, meskipun ya situasi ini mungkin sudah sering dilakukan di saat latihan, tetapi seharusnya The Blues Chelsea bisa, ya, mengantisipasi serangan semudah itu menurut saya, ya. Kemudian kala Brighton ini mendapatkan 1 kartu merah, ya, The Blues Chelsea unggul 4-1, namun akhirnya Brighton mampu memperkecil ketertinggalan, ya, dengan mencetak 2 gol. Ya, menurut saya tidak wajar, ya, The Blues Chelsea ini kebobolan 2 gol setelah melawan 10 pemain Brighton Hove Albion. Jadi menurut saya tidak mungkin pertahanan ini, ya, kita bawa untuk menghadapi kerasnya Premier League di musim depan, ya. Dan pertahanan ini tidak layak untuk kita andalkan ketika menjamu Liverpool di laga perdana Premier League di tanggal 13 Agustus mendatang, di mana kita akan menjamu The Reds Liverpool di Stamford Bridge. Tentu kemenangan di laga perdana akan semakin membuat mental para pemain The Blues ini semakin terjaga, ya, karena sejauh ini, ya, mental pemain muda The Blues ini semakin meningkat, ya. Jadi ketika bisa menang melawan Liverpool di laga perdana, tentu optimisme untuk bersaing di papan atas atau bersaing untuk memperebutkan gelar juara ini akan menjadi lebih bersemangat, ya, para pemain muda The Blues Chelsea. Ya, itu yang terjadi juga di musim kemarin di laga-laga The Gunners Arsenal, ya, dimana mereka harus memenangkan pertandingan dan setiap pertandingan karena mereka banyak dihuni pemain muda, dan pemain muda ini tidak boleh down, ya, semangatnya tidak boleh down, dan akhirnya mereka down di akhir-akhir kompetisi. Dan itu saya tidak ingin melihat, ya, di skuad muda The Blues Chelsea asuhan Mauricio Pochettino. Jadi Axel Disasi bisa menjadi opsi, ya, dan juga Marc Guehi, ya, Marc Guehi ini center back dari Crystal Palace yang juga dihubung-hubungkan dengan The Blues Chelsea. Jadi kalau disuruh memilih Axel Disasi atau Marc Guehi, tentu saya lebih memilih Marc Guehi karena adaptasi di Premier League tidak perlu lagi karena sudah bermain di kompetisi kerasnya English Premier League. Sementara Axel Disasi tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Liga Inggris sangat berbeda dengan liga-liga lainnya, ya. Tentu di Premier League Anda harus menggunakan kekuatan ekstra untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke, kita lanjut ke kabar selanjutnya. Di kabar yang kedua, yakni The Blues Chelsea, ya, sedang melakukan pembicaraan dengan Ajax Amsterdam dan juga pihak Mohamed Kudus, ya, untuk mendapatkannya di bursa transfer musim panas ini. Tetapi dilansir dari Fabrizio Romano, Chelsea belum melakukan atau memberikan tawaran resmi untuk Mohamed Kudus karena
prioritas Chelsea saat ini adalah Moises Caicedo. Lagi-lagi Moises Caicedo, ya, dimana Brighton tetap bersikeras dengan harga 100 juta pounds. Chelsea menganggapnya harga itu terlalu mahal, ya, dan juga kita tidak mungkin membeli pemain muda semahal itu, yang meskipun Enzo Fernandez kita beli dengan harga lebih dari 100 juta pounds, tetapi untuk Moises Caicedo ini konsistensinya belum terbukti, ya. Jadi saya melihat Brighton ini mengulur-ngulur waktu, berharap nasib Moises Caicedo ini seperti Declan Rice, ya, yang dimana ada tim lain yang ikut perburuan dan Chelsea langsung membayar 100 juta pounds, ya, dimana The Gunners Arsenal ketika memburu Declan Rice, ya, West Ham mematok harga yang cukup tinggi, yakni 105 juta pounds, ya. Namun Arsenal masuk dengan tawaran kurang dari itu. Setelah Manchester City masuk dalam perburuan, Arsenal langsung menyetujui permintaan dari West Ham United. Jadi kemungkinan besar Brighton ini juga ingin memanfaatkan situasi, ya, berharap ada tim lain yang ikut dalam perburuan Moises Caicedo, dan sampai saat ini itu tidak terjadi. Dan tim yang ingin mendatangkan Moises Caicedo, satu-satunya tim adalah The Blues Chelsea. Bahkan The Blues Chelsea sudah deal secara personal dengan pihak Moises Caicedo. Oke, lanjut kita ke kabar ketiga, di mana The Blues Chelsea dikabarkan ingin mendatangkan Michael Olise dari Crystal Palace. Ya, pemain ini menurut saya pemain yang sangat bagus, apalagi teman-teman yang pecinta fantasi Premier League, ya, tentu pemain ini tidak asing lagi, ya. Pemain ini mencetak 11 assist di Premier League musim kemarin dan memainkan hampir semua laga Crystal Palace, dan memang saat ini dia sedang mengalami cedera, tetapi itu bukanlah masalah. Dan bukan hanya Chelsea yang ikut dalam perburuan Michael Olise, Pep Guardiola juga ini sangat mengagumi pemain ini, dan kabarnya Manchester City juga sedang melihat situasi dari Michael Olise, dan kabarnya Chelsea sudah melemparkan tawaran untuk memboyong Michael Olise dengan harga 39 juta pounds. Dan Michael Olise ini kabarnya sudah setuju secara personal dan sudah membahas masalah gaji, ya. Jadi layak untuk kita nantikan sejauh mana proses transfer dari Michael Olise. Semoga tidak berlarut-larut seperti Moises Caicedo, karena pemain ini adalah pemain yang menurut saya punya umpan kunci di Premier League, ya. Salah satu pemain yang bisa membuat pre-assist, ya, dan menciptakan peluang. Jadi layak untuk kita lihat, ya, sejauh apa jika Michael Olise ini benar-benar bisa direkrut oleh The Blues Chelsea. Tentu kita akan melihat duet antara Nicholas Jackson, ya, di posisi nomor 9, kemudian Christopher Nkunku di posisi gelandang nomor 10, ya, Michael Mudryk, kemudian Michael Olise di posisi flank kanan. Ini sangat luar biasa. Ini duet yang bisa dibilang duet yang mematikan, ya, di Premier League musim depan, ya, kalau ini benar-benar terjadi. Apalagi kalau The Blues Chelsea ini juga akan dikabarkan ingin merekrut Ryan Cherki dari Olympique Lyon. Apabila pemain ini bersatu di lini serang The Blues Chelsea, wah, ngeri, ya, ngeri. Menurut saya juara Premier League bukanlah mimpi lagi untuk The Blues Chelsea di musim depan, meskipun di musim kemarin kita berada di rank 12 klasemen akhir Premier League, ya. Jadi itulah pemain-pemain yang saat ini sedang diminati oleh The Blues Chelsea, dan saya berharap 2 atau 3 pemain lagi akan mendarat ke Stamford Bridge, ya. Namun selain pemain yang ingin didatangkan, ada juga pemain yang kabarnya akan dilepas. Kalau Romelu Lukaku, tentu ini sudah tidak ada tawar-menawar. Chelsea ingin menjual Lukaku secepatnya, tetapi
tidak dalam bentuk pinjaman ya. Dan Juventus kabarnya ingin merekrut Lukaku ya. Kemudian Inter Milan sudah menolak dan ada tawaran dari Al Hilal ya, klub dari Liga Arab Saudi. Sementara Hudson-Odoi kabarnya semakin dekat dengan Lazio karena mantan pelatih kita ya, Maurizio Sarri melatih Lazio, jadi ada kedekatan dengan Hudson-Odoi, pernah bekerja sama dan dia bisa dibilang pengagum Hudson-Odoi ya. Menurut beberapa sumber ya, dia menginginkan kerjasama lagi dengan Hudson-Odoi. Kemudian Conor Gallagher ini juga dipersilahkan untuk keluar dari Stamford Bridge ya, dimana Chelsea akan mempertimbangkan tawaran yang masuk. Jika cocok, kemungkinan besar Conor Gallagher akan dilepas ya. Kabar terbaru, West Ham sudah melempar tawaran ya, memasukkan tawaran di atas meja Chelsea senilai 40 juta pounds dan ditolak oleh The Blues Chelsea. Jadi tentu harga Conor Gallagher di atas 40 juta pounds. Dan menurut saya pemain ini andaikan tidak dibeli dengan harga yang pantas, saya berharap pemain ini tetap bertahan ya, karena dia juga mengatakan bahwa dia ingin stay di Chelsea, tetapi tetap ya, keputusan dari manajemen The Blues itu tidak memperpanjang kontraknya, itu menjadi tanda tanya ya. Berarti kemungkinan besar dia akan dijual, kontrak tersisa 2 tahun. Jadi ya, suka tidak suka kita harus melihat Conor Gallagher pergi kalau ada tim yang mampu membelinya dengan harga yang pantas ya. Tentu kemungkinan saya memprediksi jika Conor Gallagher benar-benar pergi atau dipaksa pergi, berarti proses transfer dari Moises Caicedo ini semakin dekat ya, karena akan sangat banyak ya bertumpuk pemain kita di posisi gelandang. Jika Conor Gallagher tidak dijual, Moises Caicedo datang, kemudian Michael Olise datang, Ryan Cherki datang, jadi tentu ada yang harus dikorbankan. Dan yang terakhir adalah Angelo Gabriel ya, pemain sayap asal Santos yang dibeli dengan harga 15 juta pounds. Ini kabarnya akan tetap dipinjamkan ke RC Strasbourg ya, tim satelit kita yang ada di Ligue 1 Prancis. Dan memang rencananya sejak awal didatangkan, pemain ini memang opsinya untuk dipinjamkan ke Strasbourg. Ini sama seperti El Wahi yang saat ini sedang dikejar oleh The Blues untuk segera mencapai kesepakatan secara pribadi ya, tetapi dengan tentu peminjaman terlebih dahulu ke RC Strasbourg ya. Striker dari Montpellier ini yang merupakan top skor ke-8 ya, kalau tidak salah di Ligue 1 Prancis dengan koleksi 21 gol. Jadi pemain ini cukup produktif, tetapi belum terbukti karena baru di musim kemarin dia tampil reguler untuk Montpellier. Jadi itu saja mungkin kabar yang bisa saya sampaikan seputar The Blues Chelsea, pemain yang ingin didatangkan, kemudian pemain yang akan keluar dari Stamford Bridge. Jadi mungkin jika ada kabar terbaru saya akan upload lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa teman-teman ya, klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.